设法了。大范光明船，先前说好的20万美元，离阴阳镜还远着呢。他蜕变为道气，让我那是孟少白师兄，不知搅了我与大范光明船的机缘，只死活的小屁孩儿。 Harga awalan dari telur kunpeng ini ternyata cukuplah mahal, sebesar 30 juta pil putih. Untuk harga tawaran berikutnya sebesar 1 juta gelo. Untuk Pyoyun atau si gadis suci menaruh harga 31 juta. Tetapi ada pria misterius langsung menaruh harga 46 juta gelo. Alhasil terjadinya persaingan harga. Dan untuk kaum menang mending mempertanyakan mengapa orang ini menawar begitu sangatlah tinggi. Fangan juga dibuat terkejut. Dia yakin orang yang berani menaruh harga begitu tinggi pasti memiliki latar belakang yang cukuplah mengesankan. Dan akhirnya pria misterius inilah yang memenangkan telur kunpeng seharga 51 juta. Untuk barang berikutnya adalah 9 langit tanah liat kristal. Kita singkat menjadi tanah kristal. Nagayan menyarankan untuklah mengambilnya, karena tanah liat kristal adalah hal yang paling dibutuhkan untuk mengembangkan seni iblis agung 5 kaisar. Untuk harga awalannya sebesar 5 juta. Kali ini adanya persaingan harga antara Fangan dengan pria misterius dari 5.500.000 sampai 6.500.000 dan yang membuat Fangan benar-benar terdiam, pria misterius ini menaruh harga 15 juta. Tetapi ada suara bocah yang menaruh harga 30 juta guys. Seketika satu ruangan langsunglah terdiam, tetapi Fangan langsunglah tersenyum karena dia tahu suara ini berasal dari siapa. Pada akhirnya, tanah liat kristal terjual seharga 30 juta. Lalu datanglah nona ke-13 dengan membawa tanah liat kristal. Dia memberitahu ruang VIP nomor 9 telah membelikan kristal tanah liat 9 surga untuknya. Fangan sungguhlah terkejut. Dia masihlah menduga-duga kalau suara ini adalah teman lamanya. Tetapi ya, dia tidak bisa memastikan. Jadi, dia meminta kepada nona ke-13 setelah pelelangan ini selesai, buatkanlah jadwal untuk dirinya bertemu dengan teman lamanya. Untuk harta selanjutnya adalah bejana pancaran Brahma Agung yang memiliki wujud seperti kapal, entah kapal terbang atau kapal di air ya. Nagayan yang melihatnya langsunglah bangkit berdiri. Karena di dalam kapal tersebut menyimpan energi murni yang begitu melimpah. Jika dia mengkonsumsinya, hal itu bisalah meningkatkan kultivasinya setidaknya 1 peringkat penuh. Tetapi ya, untuk harga awalannya sebesar 50 juta. Alasannya, untuk kapal ini sebanding dengan artefak Dao guys. Dan ternyata pria misterius tersebut adalah Meng Soubai. Dia berasal dari sekte yang sama dengan Fang Han. Untuk nona ke-13 sedikitlah memberitahu kalau Meng Soubai adalah jenius dari sekte Yuhua. Kini dia telah berhasil mencapai inti emas, bahkan ya mencapai lapisan ke-8 seni ilahi. Untuk Fangan sendiri, dia tidak menyangka bisa bertemu dengan sesama sekte berada di tempat seperti ini. Dan Fangan ikutlah bersaing harga. Dia menaruh 80 juta aje gile. Meng Soubai sungguhlah tidak mau kalah. Dia menaruh harga 100 juta. Tetapi untuk si gadis misterius menaruh harga 150 juta. Tetapi siapa sangka Fangan Meng Soubai tidaklah mau kalah. Mereka teruslah menaiki harga. Sampailah Meng Soubai menaruh harga 250 juta. Tetapi si gadis misterius hanya menaiki harga 1 juta. Membuat Meng Soubai sungguhlah kesal. Dia sadar kalau dirinya sedanglah dipermainkan oleh mereka berdua guys. Dan pada akhirnya kapal tersebut terjual dengan harga 261 juta. Fangan langsunglah melihat ada niat buruk dari Meng Soubai. Dia meminta kepada nyonya ke-13
dirinya inginlah meminjam beberapa pil dari ruang harta karunnya. Tidak lama dari itu, datanglah seorang pria tua dengan membawa kapal terbang. Tanda-tanda kalau kapal tersebut akan menjadi milik Fang Han. Nyonya ke-13 memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang tetua dari pavilion Dao Surgawinya yang dipanggil sebagai Yang Mulia Gumeng. Dia juga telah mencapai lapisan ke-9 seni ilahi yang disebut alam manifestasi langit dan bumi. Kini, hubungan pavilion Dao Surgawi dengan Fang Han semakinlah dekat. Dia juga telah mendapati kapal terbangnya. Membahas permintaan Fang Han sebelumnya, apakah pavilion Dao Surgawi bersedia untuklah meminjamkan 200 juta pil dan dia akanlah mengembalikannya dalam 1 bulan. Tetapi datanglah seorang bocah dengan mengatakan kalau dialah yang akan melunasi semua hutang-hutang dari Fang Han. Dan kalian tahu ini siapa? Ini pernah keluar dari season 3, guys. Dia dipanggil sebagai Xing Yun kecil. Namun, Fang Han menolak bantuan dari Xing Yun karena ini adalah urusannya. Ia untuk Xing Yun tidaklah mempermasalahkannya dan mereka saling menyapa satu sama lain. Untuk Gumeng, Nyonya ke-13 sungguhlah tidak menyangka ternyata Fang Han mengenali sosok dari Xing Yun sebagai tuan muda sekte gugusan bintang. Begitu juga dengan Pio Yun yang baru saja berkunjung, dibuat tidaklah menyangka. Ternyata untuk Fang Leng memiliki latar belakang yang begitu luar biasa. Fang Han meminta kepada mereka tidak perlu terlalu memujinya. Dia berteman dengan Xing Yun karena dia adalah kultivasi pengembara. Siapa yang tidak mengenalinya? Kebetulan untuk Pio Yun, Nyonya ke-13 berada di sini. Dan Fang Han menepati janjinya dengan memberikan 200.000 pil yuan. Setelah menepati janjinya, Nyonya ke-13 juga memberikan sebuah penawaran. Jika dia membutuhkan uang begitu banyak, maka dia hanya perlu untuklah menjual pilnya. Pavilionnya pasti akanlah membeli dengan harga yang tinggi. Lalu, Fang Han mempertanyakan, apakah untuk pavilion Dao Surgawi, apakah mereka menawarkan jasa tentara bayaran? Gumeng mempertanyakan, apakah dia sedang mengalami masalah besar? Fang Han langsunglah berkata jujur kepada mereka. Baru-baru ini, dia telah diburu oleh 3 musuh misterius yang sangatlah kuat. Dan ketiganya ini berada di kultivator alam inti emas. Jadi dia membutuhkan beberapa ahli ataupun tentara bayaran untuklah membantunya. Dan Fang Han bersedia mengeluarkan pil yuan dalam jumlah yang begitu banyak. Mendengar itu Gumeng sendirilah yang turun tangan. Karena saat ini dia benar-benar membutuhkan pil dari Fang Han. Dia akanlah menjamin keselamatan dari Fang Han, guys. Untuk Fang Han menerima Gumeng menjadi pelindungnya. Tetapi dia merasa satu orang tidak akanlah cukup. Jadi untuk si gadis suci alias Pio Yun juga ditawarkan untuklah bekerja dengannya. Untuk masalah pil, pasti akanlah memuaskannya. Dengan tawaran yang menggiurkan, Pio Yun bersedia, guys. Sehingga mereka pun bubar. Lalu, Fang Han dan Xing Yun berbincang satu sama lain. Sebetulnya, untuk bocah ini memiliki nama sebagai Bao-Bao Xing Yun. Dan pertanyaannya, bagaimana bisa dia sampai di Kekaisaran Xuan Agung? Ternyata, dia berada di sini ada alasan tertentu. Karena ayahnya berkata, seni konstelasi bintang masa depannya telah mencapai titik buntu. Jadi ayahnya mengutus dia untuklah berpergian dan mendapati sebuah pengalaman. Mendengar itu Fang Han sangatlah yakin kalau dia pasti bisa mencapai alam seni ilahi. Sebab dia dilindungi banyak sekali artefak Dao. Terlebih untuk ayahnya memiliki reputasi yang sangatlah ditakuti. Siapa yang berani untuklah menyentuhnya. Tetapi Fang Han tahu betul kalau orang tuanya ini sangatlah keras. Barusan dia telah menghabisi 300 juta pil putih. Udah gitu, kedua hartanya malah diberikan kepada Fang Han. Disinilah Fang Han khawatir kalau kedua orang tuanya tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan Fang Han takut kalau dia akanlah terlibat dalam masalah ini.
Ternyata Babao Xingyun sengaja memberikan ini kepada Fang Han karena ayahnya menyuruh dia pergi keluar dan mencari pengalaman untuklah membeli pil jiwa yang baru lahir, alias pil Yuan milik dari Fang Han. Jadi ya, Fang Han berjanji kalau dia secara pribadi akanlah membawa Babao pulang ke rumah agarlah para tetua di sana memuji hasil kerja kerasnya. Untuk Babao, dia berterima kasih dan memberitahu tujuan sebenarnya dari tugas ini agarlah membuat Babao bisa menjadi pemimpin sekte. Meskipun sebenarnya Babao sama sekali tidaklah mau menjadi pemimpin sekte, bahkan tidak tertarik sama sekali. Namun ya, ayahnya ini telah menaruh harapan terbesar kepadanya dengan alasan kakak-kakaknya ini sangatlah menginginkan posisi pemimpin sekte, tetapi mereka memiliki sifat yang begitu sangatlah arogan dan mendominasi. Jika salah satu dari mereka menjadi pemimpin sekte, maka sekte mereka akanlah mendapati masalah besar. Maka dari itulah, Babao telah memutuskan dia akanlah mengambil peran tersebut. Waduh, bersaing dengan kakak-kakaknya guys. Fang Han membalas, tidak perlu khawatir, dia pasti akanlah membantunya. Tidak lama dari itu, datanglah Meng Xiaobai yang telah mengetahui identitas dari Fang Han. Terlebih, dia sangatlah membenci Fang Han, karena bagaimanapun juga, Meng Xiaobai adalah bawahan dari Hua Tiantu. Untuk Fang Han, sudahlah tahu, dia datang ke sini untuklah menantangnya bertarung. Karena sudah kebetulan bertemu di hari ini, maka dia akanlah unjuk kemampuan kalau dia bukanlah jenius dari sekte Yuhua. Balasan dari Fang Han, dia sungguhlah tidak peduli. Jika memang dia inginlah bertarung, maka dia haruslah mengetahui peraturan. Di kota Taibai, sama sekali tidak boleh ada perkelahian. Jika diketahui oleh sekte Tai, maka tidak akan berakhir baik untuklah mereka berdua. Meng Xiaobai tidaklah peduli. Terlebih, untuk tempat mereka saat ini adalah tempat yang sangatlah memadai untuk bertarung. Dan dia mengecam kepada Babao karena telah mengambil 2 harta karun miliknya. Jadi, dia akanlah membuat perhitungan. Fang Han membalas dengan cara membela. Masalah tidak mendapati harta karun, itu berarti dia sama sekali tidaklah mampu. Karena dalam pelelangan, siapa yang paling kaya, mereka akanlah menang. Jika kekayaan dia tidaklah mencukupi, janganlah menyalahkan orang lain. Babao juga sedikit memprovokasi kalau dia sama sekali tidaklah kaya. Bilang saja dia datang ke sini untuklah menindas dan merampok barang miliknya. Mendengar perkataan tersebut, Meng Xiaobai benar-benar marah. Dia akanlah mengambil nyawa bocah satu ini. Waduh, jika ayahnya Babao mengetahui ini semua, sudah pasti ya Meng Xiaobai akanlah wassalam. Begitu juga dengan sekte Yuhua. Karena situasinya sudah semakin memanas, Fang Han meminta kepada Babao untuklah bersembunyi di lukisan naga Huangquan. Meng Xiaobai juga meremehkan pedang darah langit milik dari Fang Han. Itu adalah artefak Dao, tetapi kelas rendah. Balasan dari Fang Han, meskipun kelas rendah, itu sudah cukup untuklah berurusan dengannya. Setelah mereka beradu mental, barulah mereka memulai pertarungan antara 2 pedang kelas rendah dengan kelas tinggi. Nagayan memperingati Fang Han kalau dia janganlah terbawa suasana, karena teknik pedang dari Meng Xiaobai adalah teknik pedang tak bernyawa. Itu adalah kemampuan seni kuno. Sampailah Meng Xiaobai mengeluarkan domain hitam dan putih. Nagayan sekali lagi memperingatinya, dia haruslah berhati-hati. Ini adalah ki keheningan maut dari jurus pedang pembantaian. Dia menyarankan, gunakanlah energi kehidupan ki dari pohon dunia untuklah melawannya. Sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Meng Xiaobai mengakui
Kalau kemampuan dari Fangan sudahlah berkembang, tetapi ya hanya sebatas ini saja. Sebenarnya lu pengen muji atau pengen menjatuhkan sih? Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 大范光明船先前说好的20万枚元，离阴阳镜还远着呢，它蜕变为道气，让我那是孟少白师兄，不知是搅了我与大范光明船的机缘，只死活的小屁孩儿。